Oke, baik, kita akan mulai. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah bergabung. Kita mulai seminar atensi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam datang. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Ibu dan Bapak peserta, Ayah, Bunda. Biasanya di sini juga ada Ibu dan Bapak guru. Kemudian adik-adik mahasiswa juga kadang suka banyak yang bergabung. Selamat datang kembali, selamat bertemu kembali di seminar atensi. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Juni 2022. Oke, hari ini seperti biasa, nah seminar atensi tema-temanya pastinya banyaknya tentang anak dan remaja. Nah, kalau hari ini tema kita sore ini enak nih kalau di daerah Cibubur ya lumayan agak cerah. Jadi saya sangat apresiasi sekali ini Ibu dan Bapak peserta yang sore-sore mau ikut belajar. Nah, kita sama-sama nanti ditemani oleh narasumber. Nah, tapi tema hari ini kita perlu dengar dulu nih, tema hari ini tentang pendidikan seksualitas untuk anak. Nah, ini seru banget ya, pendidikan seksualitas untuk anak. Betul sekali, jadi karena memang fenomena sekarang ini, ya termasuk saya praktek di klinik, di ruang praktek saya, banyak juga orang tua yang masih bingung. Ini kalau mau menyampaikan tentang seks edukasi untuk anak tuh gimana ya, mulai dari mana ya? Apa yang mau disampaikan kok saya sendiri sebagai orang tua masih bingung, masih tabu, masih ada orang tua, banyaknya orang tua yang muda, aku geli katanya kalau mau educate parents. Waduh, saya bilang, oke, kalau gitu nanti kita akan bertanya banyak. Silakan Ibu dan Bapak juga siapkan pertanyaannya. Sore ini kita akan ditemani narasumber yang cantik banget, nah sangat muda gitu ya. Sore ini kita ditemani dengan narasumber Mbak Vera Itabiliana Hadiwijoyo SPSI, psikolog. Beliau seorang praktisi psikolog anak dan remaja. Oke, kita sapa dulu deh. Selamat sore Mbak Vera. Sore Mbak Eva, ini kelihatan Nah, muda ketolong filter. wah kalau ini sih asli ini, original ini. Sore nih Mbak Vera, terima kasih Sore. banyak. Ini Mbak Vera posisi di Depok ya Mbak? Ya, di Depok. Depok Jawa Barat ya, bukan Depok Jogja. Tadi dikira Oh Depok iya, iya, Jogja. iya, Depok Jawa Barat. Kami terhubung Depok dan Cibubur nih melalui aplikasi Zoom. Mbak Vera, terima kasih banyak sudah mau sharing ilmunya di sore hari ini. Di antara kesibukan, saya tahu Mbak Vera ini super duper sibuk. Jadi berkenan untuk memberikan ilmunya di sore kali ini. Makasih banyak nih Mbak Vera ya. Iya, terima kasih banyak juga Mbak Eva udah diundang nih. Biasanya saya cuma lihat flyernya aja webinar atensi, ternyata sekarang mendapat kehormatan untuk diundang juga hadir di Aduh, sini. Jadi terima oke. kasih. Sama-sama nih Mbak. Mohon izin saya perkenalkan dulu nih ya, Mbak Vera nih. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Siapa sih yang nggak kenal Mbak Vera? Udah pasti pada kenal dong. Beliau ada nama lengkapnya nih, Mbak Vera Itabiliana Hadiwijoyo, SPSI, psikolog. Beliau statusnya nih menikah dengan 2 orang putra ya tadi ya, 2 orang putra. Kemudian alamat emailnya, nanti mungkin akan banyak peserta Mbak yang menanyakan kemana untuk bisa kontak Iya. konsul dan lainnya ke Mbak Vera. Nanti mungkin. ada di slide terakhir. Sip. Oke, nanti mungkin di slide-nya ya. Nah, ini untuk akun-akun resmi media sosial Mbak Vera, ada di Instagram Vera sorry. Nanti saya tuliskan mungkin ya, Vera. Nanti ada juga di slide terakhir. Oh, sip, boleh di screenshot. Jadi saya bacakan yang mana ini nih, bacakan yang ini nih. Saya cuma ada email sama Instagram aja. Oke, yang sip. di slide. Oke. Nah, jadi saya cerita yang ini deh. Beliau seorang praktisi psikolog anak dan remaja di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia. Ini sejak tahun 2001 sampai sekarang. Jadi jam terbangnya sudah luar biasa. Makanya saya bersyukur banget ini Mbak Vera ada waktunya untuk share di atensi. Kemudian beliau juga praktisi psikolog sekolah kepompong
sejak Juli 2010 sampai sekarang. Kemudian psikolog anak dan remaja di Rumah Tumbuh Kembang Anak Mandiri Depok. Ini punya Mbak Vera sendiri ya, dari 2015 Enggak, sampai Mbak, sekarang. numpang juga, bukan punya saya. Oke, di Depok juga Numpang. berarti ini ya? Ya, di Depok, ya. Oke, kemudian psikolog anak dan remaja di 3 generasi di Brawijaya Klinik di daerah Kemang. Ini sejak April 2017 sampai dengan sekarang. Nah, ini pendidikannya Mbak Vera, ini program profesi psikolog di Universitas Indonesia di UI, kemudian Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kemudian diploma Inggris Universitas Indonesia. Oke, baik Mbak Vera. Mohon izin saya mengajak Ibu dan Bapak peserta yang hadir dan mungkin nanti yang menyimak di YouTube, seminar atensi ini diadakan rutin setiap bulan. Tema dan waktunya memang tidak menentu, jadi saya mengajak Ibu dan Bapak silakan untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Sekali lagi silakan untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Jadi nanti Bapak bisa update terus, Ibu dan Bapak bisa update terus waktu dan tema seminar atensi. Oke, saya dengan Eva Silvana, saya seorang psikolog klinis anak dan remaja yang akan mendampingi Mbak Vera di seminar atensi kali ini. Monggo Mbak Vera, untuk screen-nya saya serahkan ke Mbak Vera. Terima kasih Mbak Eva. Mbak Eva hebat banget deh. Rajin bikin-bikin event seperti ini tuh ya, Bapak Ibu ya, kita terima kasih untuk Mbak Eva. Rutin banget setiap bulan pasti ada webinar seperti ini yang menarik. Belum juga ada IG Live-nya ya Mbak ya? Yang IG Live-nya waktu itu karena ada event besar aja Mbak. Jadi kalau ada event-event besar biasanya saya buka IG Live. Monggo Mbak. Baiklah. Oke, baik, ini ada Bapak, ada Ibu ya. Betul. Itu mungkin kalau ada yang belum menjadi bapak atau belum menjadi ibu, tetap saya panggil bapak ibu aja ya. Oke, sore ini kita santai aja ngobrolnya tentang suatu hal yang mungkin nggak bisa disikapi santai juga ya, gitu ya. Mungkin buat sebagian besar kita kayaknya saya masih keringet dingin Bu kalau mau ngomongin soal seks sama anak saya gitu ya. Terus tiba-tiba semua gatel badan gitu ya. Nah, gitu ya, kita sore ini harapan saya sih hal-hal yang seperti itu bisa hilang nih setelah sore ini, atau nggak hilang deh, berkurang ya, sehingga nggak ragu-ragu lagi untuk memberikan pendidikan seksualitas. Saya langsung share screen aja ya Bapak Ibu ya. Nanti materinya tidak dibagikan, tidak di-share, tapi Bapak Ibu kan bisa lihat ulang lagi di YouTube atau mau di screenshot layarnya juga boleh, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi tema kita sore ini adalah pendidikan seksualitas untuk anak. Nah, apa yang mau dibahas sih sore ini? Sebelum lebih lanjut ke materinya, saya punya tebak-tebakan dulu. Ya, silakan Bapak Ibu jawab di chat tebak-tebakan dari saya ya. Ini kan jam-jam segini nih, jam-jam masih ngantuk nih, jam 3:30. Jam-jam power nap biasanya jam segini. Oke, saya punya teka-teki, silahkan dijawab di chat ya. Daging ketemu daging, bulu ketemu bulu, rasanya enak banget. Apakah itu? Nah, menarik nih teka-tekinya. Ayo Ibu dan Bapak peserta, boleh menuliskan di kolom chat, ini narasumber memberikan teka-teki ada di layar. Ya. Kalau benar dapat tepuk tangan aja dari saya. Dapat jempol ya Mbak. Silakan dituliskan di kolom chat. Yo, daging ketemu daging, bulu ketemu bulu, rasanya enak banget, enak sekali. Apakah itu? Nah, saya mau berpikir dulu ya Mbak. Tulis apapun yang terlintas di pikirannya Bapak Ibu. Nggak usah malu, nggak usah sungkan. Yang hadir di sini semua kayaknya 17 tahun ke atas semua kan? Biasanya kalau temanya bukan remaja jarang yang gabung Mbak. Oke, yuk silahkan. Daging ketemu daging, bulu ketemu bulu, rasanya enak sekali. Apakah itu? Maksudnya begitu ya Mbak? Ya, apa itu? Yuk, boleh dijawab yuk. Nah, apa ini aja, sudah Yuna? ada. Nah, sudah ada tuh Mbak. Dari Pak Imam. Bikin anak. Bikin anak katanya Mbak.
Ayo boleh, monggo Ya, silakan. begitu saya bilang yang hadir semuanya 17 tahun, oke langsung jawabannya ya. Oke, ya ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nah, Jawaban ini ada jujur. lagi nih Mbak dari Pak Oke. Ridwan. It's about sex, Mbak. Oke, nggak apa-apa, ini jawaban jujur yang kayak gini nih yang apa ya, yang bagus gitu ya. Jadi apa yang terlintas di pikiran ketika saya kasih tebakan kayak gitu, tuliskan. Ya, Yuk, boleh. yang Ibu-ibunya belum ibu-ibunya muncul mah, nih. Ya betul, ibu-ibunya belum ada nih. Ayo Bu, ibu-ibu, mbak-mbak, silahkan. biasanya paling paling pinter berfantasi nih kalau ibu-ibu ya. Atau kalau sama, tulis aja sama gitu, sama yang di atas. Oke. Daging ketemu daging, bulu ketemu bulu, rasanya enak sekali. Apakah itu? Silakan dijawab di kolom chat Ibu dan Bapak yang baru hadir di Zoom ini. Langsung jawab pertanyaan yang ada di layar. Ada lagi yang mau jawab? Udah ya kayaknya ya. Kayaknya semua Iya. jawabannya sama nih, jangan-jangan. Jawabannya sama atau malu-malu, Mbak? Atau ih, masa itu sih? Nanti kan nama saya kelihatan tuh di Nah, situ di itu chat. dia. Malu-malu namanya kan muncul tuh everyone. Nah, tuh ada tuh, Mbak. Pejam mata, tidur. Oke, oke, oke. Biar nggak terlalu lama, langsung aja jawabannya ya. Jawabannya adalah tidur. Bobo, ya. Oke. Yang jawab seks sama apa tadi bikin anak salah apa enggak? Enggak salah. Nanti abis ini saya bahas ya. Oke, jawabannya adalah tidur ya. Bulu mata kan kelopak kita atas bawah tuh ada bulunya tuh, ketemu bulu daging ya, si kelopak ini ketemu ya atas bawah. Begitu. Oke, terima kasih tadi siapa aja tadi yang jawab ya, Pak Ridwan, Pak Imam dan Ibu atau Mbak Sekar nih ya. Terima kasih. Oke, ada lagi satu lagi tebak-tebakannya. Tebak-tebakan kedua. Wanita apa yang tidak malu terlihat susunya? Dijawab di kolom chat lagi ya, Mbak? Ya, jawab di kolom Oke. chat lagi. Silahkan. Ayo Ibu dan Bapak dijawab lagi di kolom chat. Wanita Apa? apa yang tidak malu kalau kelihatan susunya? Ini yang jawab Bapak juga boleh ya, Mbak? Boleh, boleh. Boleh. Oh, langsung tuh ada tuh. Udah masuk nih, Mbak. Sapi. Wanita malam, oke. Sapi emang disebutnya wanita ya, Mbak Lucia? Mbak Sisi dipanggilannya. Yang lagi menyusui anak. Salah sih. Ya minum susu mah ngapain malu. Kalau lagi minum susu ya. Oke, ini jawabnya udah banyak, saya langsung aja jawabannya ya. Jawabannya adalah ting. Nah dia. Wanita penjual susu. Oke, tepuk tangan dulu dong tadi yang udah menjawab dan yang mau menjawab tapi malu. Oke, dikasih apresiasi juga. Oke, jujur aja, terus terang aja. Tadi yang terlintas di pikiran apa pada saat teka-teki yang pertama, teka-teki yang kedua, gitu ya. Tadi dua bapak di awal sudah jujur tuh bilang bahwa kepikirannya memang ke arah seks ya, ke arah apa yang terjadi di tempat tidur gitu. Nah, itu tidak salah, tapi saya harapkan mungkin ada juga beberapa yang tadi tidak nulis jawabannya di chat, merasa berpikir, ih kok itu sih, ih kok jorok sih, oh kok mesum sih, kok porno sih jawabannya gitu ya. Nah mungkin kayak gitu tuh. Ya, nah saya harap setelah diskusi kita sore ini, rasa ih gitu ya, ih kok jorok, ih kok mesum gitu, itu bisa hilang ya kalau bisa terhadap pendidikan seksualitas untuk anak. Karena kalau kita masih merasa jengah, merasa ragu-ragu, merasa malu, kita jadinya nggak maju-maju untuk memberikan pendidikan seks ke anak. Nih ya, Bapak Ibu, analoginya seperti ini. Saya suka sekali kalau seminar dengan topik ini nih ya, pakai analogi ini. Jadi seumpama kayak kita bawa anak-anak ke kolam renang. Ya, anak-anak yang namanya dibawa ke kolam renang kan sebagian besar pasti wah suka gitu ya, langsung nyebur plangplung plangplung plangplung. Kayak banyak anak-anak di kolam renang nih. Ada anak-anak yang sudah bisa berenang, oke, dia lancar berenangnya. Ada yang masih setengah-setengah, oke. Ada yang nggak bisa sama sekali dan sudah hampir tenggelam. Nah, kita sebagai orang tuanya itu berdiri di pinggir kolam renang. Nah, kalau kita masih ragu-ragu gitu ya, aduh saya
nggak pakai baju renang, aduh airnya dingin apa enggak gitu ya, aduh matching apa enggak ini kacamata renang saya sama baju. Nah kalau kebanyakan pertimbangan seperti itu yang tadi mau tenggelam akan tenggelam dulu. Nah ini situasinya kurang lebih sama seperti saat ini gitu ya. Kebutuhan akan pendidikan seksualitas itu sudah setara dengan kebutuhan anak untuk belajar calistung gitu ya, mendapatkan nutrisi yang sehat. Karena sebagai psikolog kayak saya sama Mbak Eva nih gitu ya, kita tuh udah apa yang nggak kehitung gitu ya, menerima kasus-kasus yang dasarnya adalah kasus karena seksualitas gitu ya, belum juga serem-serem kasusnya yang datang gitu. Nah jadi saya harap sore ini ya kita bisa sama menguatkan bahwa orang tua harus adalah yang pertama maju dalam memberikan pendidikan seks untuk anak-anaknya gitu ya. Oke, baik, saya lanjut dulu. Terima kasih tadi yang sudah menjawab. Nah, kenapa kita harus hilangkan pikiran tadi ya, jengah tadi pikiran bahwa ini berkaitan dengan suatu hal yang mesum, suatu hal yang porno gitu ya. Nah, dari kata seksnya sendiri sebetulnya kalau kita mau cari di kamus itu mulai dari definisi yang paling sederhana yaitu seks itu kan jenis kelamin ya, itu definisinya sampai ke yang paling complicated, yang paling rumit. Di sini itu nggak ada yang berbau-bau hal-hal mesum, katakanlah gitu ya. Semua menjelaskan, seks itu menjelaskan semua yang secara alami memang ada di tubuh kita, di badan kita sebagai manusia. Ya, termasuk hubungan seksual. Ya, kalau nggak ada hubungan seksual, kita pun nggak ada mungkin nanti di dunia ini gitu ya. Nah, dari definisinya saja sebenarnya sudah ilmiah. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kenapa pendidikan seksualitas jadi penting? Tadi kan saya bilang sudah setara lah ya dengan kebutuhan anak untuk belajar calistung misalnya gitu. Saya mau cerita dulu sedikit. Jadi saya bawakan topik tentang pendidikan seks untuk anak itu sejak dari tahun kurang lebih 2005 gitu ya. Jadi saya jadi sekolah 2001, terus 2005 mulai banyak seminar-seminar gitu. Nah, topik ini salah satu topik seminar yang waktu itu selalu ditawarkan ke sekolah, entah ke siapapun penyelenggara seminar gitu ya, pendidikan seks. Dan pasti di nomor sekiankan. Ah, jangan yang ini deh Mbak gitu ya. Yang ini kayaknya ngeri deh topiknya gitu ya. Jangan deh, kita kayaknya belum siap gitu ya. Semua menolak gitu. Tapi terus perubahan terjadi. Sebenarnya ini perubahan positif yang terjadi gara-gara suatu hal yang cukup tragis sebetulnya ya. Kalau Bapak Ibu ingat, saya rasa sih udah pada lahir semua ya waktu itu terjadi ya. Kasus JIS, Jakarta International School, di mana semua heboh, semua jadi kayak dapat wake up call bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, oleh siapapun pelakunya gitu ya, itu heboh sekali sehingga mulailah beramai-ramai sekolah. Waktu itu saya ingat banget, waktu itu saya 1 hari bisa keliling di 3 sekolah untuk bawain topik seksualitas ini. Jadi bisa diminta untuk kasih ke orang tuanya, ke guru, ke supporting staff di sekolah, pokoknya semua orang waktu itu jadinya berubah pandangannya dan menganggap bahwa ternyata, oh iya, ternyata pendidikan seks itu penting ternyata, gitu ya. Jadi pendidikan seksualitas itu kan kayak payung yang besar sekali sebetulnya. Di dalamnya turunannya banyak. Jadi tidak hanya semata-mata mengajarkan anak bayi itu asalnya dari mana, tapi juga mengajarkan anak bagaimana menghargai dirinya sendiri, bagaimana melindungi dirinya sendiri. Nah, ya itu jauh lebih, itu juga dicakup dalam pendidikan seks, gitu. Oke, nah mengapa seksualitas penting? Ini saya coba cari update berita-berita yang terbaru ya, karena setiap kali bawain seminar dengan topik ini saya selalu update untuk berita-beritanya dan nggak pernah sekalipun yang menemukan judul beritanya menurun gitu ya atau berkurang gitu, pasti dibilangnya meningkat gitu ya, jadi sedih juga gitu. Jadi namanya kasus kekerasan seksual pada anak meningkat tiap tahun. Ya, apalagi terus ada digital, ada gadget, apalagi terus pandemi 2 tahun di mana anak jadinya lengket banget tuh sama gadgetnya gitu ya. Digital semua dalam kehidupannya 2 tahun ini. Jadi saya pun sebagai psikolog tetap praktek walaupun online. Nah, ini banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan digital dan berkaitan dengan seksualitas juga. Gitu ya. Ada yang kena isu LGBT, ada yang kena
kekerasan seksual juga, jadi diminta untuk mengirimkan gambar dengan menunjukkan bagian tubuh pribadi gitu ya. Jadi hal-hal itu terjadi meningkat selama pandemi kemarin. Nah, ini juga ada catatan dari Kemen PPA sepanjang Januari udah 797 hampir 800. Ini baru Januari aja ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ini beritanya di Maret. Sekarang nggak tahu deh berapa gitu ya. Baru dalam sebulan itu udah segini. Oke. Jadi sangat memprihatinkan kekerasan seksual gitu ya. Nah, ini juga sama ya seperti tadi. Nah, jadi kenapa pendidikan seksualitas itu penting? Satu, karena kekerasan seksual pada anak meningkat terus. Pendidikan seks di sini bisa dipakai sebagai salah satu benteng untuk anak melindungi dirinya, gitu ya. Nah, ini karena juga ada penelitian yang menyatakan bahwa anak yang mendapatkan pendidikan seks itu menjadi lebih awas, ya, menjadi lebih aware, dia menjadi lebih waspada dibanding anak yang tidak mendapatkan. Saya pernah dapat satu kasus kekerasan seksual, saya sempat jadi ahli di sidangnya juga. Jadi si anak ini memang ya boro-boro tuh bahasa Indonesianya apa ya? Boro-boro dia bisa melindungi dirinya sendiri, melindungi dirinya ya. Nama bagian tubuhnya yang disentuh aja dia nggak bisa sebutkan. Jadi karena tidak pernah diajarkan bagian tubuh itu tuh namanya apa. Gitu. Jadi ketika si pelakunya menyentuh, gitu ya, melihat si anak ini ya nggak tahu apa yang mesti dilakukan karena nggak pernah diajarkan gitu ya. Jadi makanya pendidikan seks diharapkan bisa membuat anak lebih awas. Nggak boleh, ini bagian tubuh pribadiku, nggak boleh kata mama, nggak boleh dilihat atau disentuh oleh kamu gitu. Jadi paling nggak anaknya sudah ada benteng seperti itu. Ya, oke. Terus juga kenapa pendidikan seksualitas penting diberikan orang tua di rumah ya. Jadi orang tua sebagai the first hand gitu. Karena ada perbedaan nilai dan pengalaman dan pengetahuan tentang seks antar anak di luar sana. Gitu ya. Saya pernah ketemu sama anak TK usia 5 tahun yang bisa menjelaskan proses operasi sesar secara detail. Mulai dari harus dicukur ininya dulu, itunya dulu, juga dia tahu ya umur 5 tahun gitu ya. Dan sementara teman-temannya bengong ngeliatin gitu, ini anak ngomong apa gitu. Jadi ada perbedaan nilai, pengalaman, pengetahuan tentang seks antar anak. Belum lagi ketika bermain ya, ini saya bukan nakut-nakutin, tapi ini memang terjadi faktanya gitu ya. Ketika bermain, ternyata ada anak-anak yang menganggap bahwa permainan yang berbau seksualitas, misalnya kayak pelorotin celana, terus nyentuhin alat kelamin penisnya ke pantat temennya gitu ya, itu adalah satu bentuk permainan. Nah, ini kan gawat ya kalau terus anak kita diajak, yuk main ini gitu. Nah, tapi kalau anak kita sudah dapat bekal, dia tahu bahwa bagian pantat itu adalah bagian tubuh pribadinya yang nggak boleh dilihat siapapun, dia punya nggak boleh, ini bagian tubuh pribadi, hanya 3 orang yang boleh lihat atau pegang. Siapa 3 orang itu nanti di belakang ada dibahas ya. Oke, jadi ada perbedaan antar anak di luar sana. Terus juga sekarang ini kena anak-anak terpapar pada hal-hal seksual melalui gadget termasuk sosial media ya. Gitu. Banyak banget. Twitter paling serem sih. Ya saya nggak tahu ya, pengalaman saya bilang Twitter paling serem. Kalau kita ketik aja 18 plus, keluar semua gitu. Kebayang kalau anak-anak kita yang terus coba-coba ketik ya. Nah, ini juga termasuk ya di sosial media juga. Jadi di WhatsApp, di Line, emoji-emoji gitu ya. Ini kayak ada dua perempuan terus punya anak, ini bukan menggambarkan ini tantenya, ini mamahnya, ini ponakan-ponakannya, bukan, ya maksudnya bukan itu gitu. Terus juga kemarin saya baru ngobrol sama klien saya untuk kasus LGBT kebetulan. Nah, ini dia memperlihatkan, kadang-kadang psikolog juga belajar dari klien ya, Mbak Eva ya gitu ya. Terbuka wawasannya dari klien, ternyata ada beginian di luar sana gitu. Jadi dia kasih tahu bahwa memang di luar sana tuh banyak anime yang ya kayak gini. Ya Flower Boy lah apalah itu judulnya macam-macam. Gitu. Nah, terus juga film ya, pengaruh budaya luar terhadap pergaulan. Kalau Bapak Ibu ada yang punya Netflix, coba nonton yang paling kiri ini deh.
Stres lihat. Mbak Eva udah nonton? Yang paling kiri ya, Mbak? Iya, Through My Window. Iya. Udah nonton. Udah, aduh itu. Udah, yang punya anak remaja langsung aduh. Iya. Oke, Punya nah ini Netflix juga. iya. Netflix ya, Nah, Mbak? nah ini ada gampang banget di Netflix ada, atau mungkin di yang lain-lain juga ada ya, di provider yang lain juga ada sejenis. Oke. Nah, kenapa pendidikan seks itu juga penting diberikan? Karena itu bagian dari proses alami yang harus dilewati tumbuh kembang seseorang gitu ya dalam kehidupan dia sebagai manusia gitu. Jadi saya pernah ketemu satu keluarga, Bu, kalau anak saya kurung di rumah, nggak nonton TV, nggak nonton apa gitu ya, nggak usah gaul, dah homeschooling aja di rumah aja gitu, bisa nggak Bu, aman nggak Bu gitu? Ya nggak juga gitu ya, pasti akan bersinggungan dengan yang berbau seksualitas, karena dia akan terus bertumbuh, kembang, puber gitu ya, payudaranya tumbuh bulu, itu akan terjadi begitu secara alami gitu ya, dan itu bukan mempengaruhi, itu terjadi karena hormon-hormon pertumbuhannya keluar kan. Jadi dorongan seksual itu pasti muncul, keingin tahuan dia tentang seks pasti muncul. Jadi walaupun dikekepin di gua gitu, tetap aja pasti akan bersinggungan dengan hal itu. Oke. Nah, kita bicara tadi kan saya bilang alami ya, itu bagian dari perkembangan. Nah, jadi bisa kita lihat nih dari usia prasekolah sebenarnya juga udah kelihatan nih si seksualitas anak tuh sudah mulai ada gitu ya. Jadi tumbuh kembang tidak hanya semata-mata cuma tambah pinter anaknya gitu ya, enggak, tapi hal yang berbau seksualitas juga berkembang di usia ini. Nah, di usia prasekolah yang paling menonjol anak ini ya baru sadar bahwa oh saya ternyata perempuan, oh saya laki-laki gitu ya. Tapi kok beda ya gitu ya. Kamu kok ada panjangnya gitu, aku nggak ada, aku datar. Nah, mulai dari pengen tahu gitu ya. Pengen tahu, main dokter-dokteran, buka-buka gitu ya, ingin tahu, tanya tentang tubuh ayahnya, tubuh ibunya, kok beda, kenapa ayah punya itu, ibu enggak, ya udah nih, banyak tanya di sini, di usia ini. Terus juga ada kemungkinan melakukan masturbasi. Kok bisa anak prasekolah masturbasi? Yes, bisa aja gitu. Tapi sorry ya, ini typo ya, ini masturbasi maksudnya, bukan menstruasi. Masturbasi itu kalau untuk anak prasekolah beda dengan anak yang remaja. Kalau anak prasekolah biasanya untuk menghilangkan kecemasan, ya, atau secara kebetulan. Jadi gatel, pegang, garuk, terus keterusan. Ada yang seperti itu. Kalau di remaja memang mereka melakukannya dengan sengaja untuk memperoleh kenikmatan seksual. Jadi beda ya. Gitu. Nah, di usia prasekolah juga tentang norma-norma ini mulai bermunculan. Ya, jadi malu kalau keluar kamar mandi harus pakai handuk dan sebagainya. Oke. Nah, ini di usia prasekolah. Saya agak ngebut dikit ya, waktunya kurang lebih tinggal 10 menitan, jadi supaya nanti tanya jawabnya bisa lebih banyak gitu ya. Nah, ini usia sekolah dasar di mana terjadi pubertas gitu. Semua sudah pernah puber kan ya, di sini pasti tahu. Nggak ada yang skip pubertasnya. Jadi pubertas kurang lebih kalau untuk anak perempuan mulainya di usia 10-11, laki-laki 11 sampai 12 tahun. Oke, tanda-tandanya apa? Oh, pasti udah tahu lah ya, gitu ya. Bau keringet itu pasti yang menonjol sekali. Saya ingat anak saya yang besar dulu tiba-tiba, "Ma, aku disuruh bawa anduk besok sama guruku." Kenapa? Iya, keringetnya udah pada mulai bau. Itu terjadi di kelas 4 SD. Jadi gurunya udah mulai nggak sanggup dengan bau-bau pubertas gitu ya. Oke. Nah, tapi ada juga pubertas dini ya. Pubertas dini itu terjadi sebelum usia yang saya sebutkan tadi di awal. Kalau yang perempuan biasanya sebelum usia 8, yang laki-laki usia 9. Ini biasanya karena faktor genetik atau juga faktor nutrisi ya biasanya. Nah, selain perubahan fisik, si pubertas ini juga membawa perubahan yang lain ya, emosi dan sosialisasi. Nah, ini yang sering kali menjadi challenge buat orang tua untuk menyikapinya gimana. Bu, dia jadi tiba-tiba galak. Bu, dia tiba-tiba jadi nggak nurut, nggak semanis dulu lagi anak saya. Ditanya do rendah, jawabnya do tinggi. Nah, itu
biasanya seringkali orang tua nggak sadar kalau saya bilang itu udah puber. Ah, masa sih, kan belum mens, belum mimpi basah. Jangan salah, tanda-tanda awal pubertas itu dimulai dengan tadi itu tadi senggol dikit bacok gitu ya, yang super sensitif itu tuh tanda-tandanya mulainya. Oke, nah terus ini ciri-ciri lain yang terjadi pada pubertas ya. Masturbasinya mulai untuk kesenangan, bukan hanya untuk relaksasi seperti di prasekolah. Ingin tahu tentang seks gitu ya. Saya baru dapat kasus kemarin anak usia 8, korbannya usia 5. Jadi mereka nonton film YouTube bareng, film porno tentu saja gitu ya, terus mereka coba gitu, tanpa tahu bahwa itu nggak boleh. Oke, terus nah ini biasanya di usia pubertas juga mulai ini ya. Kalau zaman saya dulu SD, anak laki-lakinya suka taruh rautan tuh, rautan yang ada kacanya di sepatu gitu ya, terus taruh di rok temen ceweknya, dikasih lihat gitu ya, terus teriak-teriak putih putih. Saya dulu udah nggak ngerti tuh putih apa sih, terus pink pink, oh ternyata warna celana dalam. Oke ya gitu. Terus nah ini mulai di sini ya, ini tadi hampir sama. Nah ini juga mulai taksir-taksiran. Ya 11 sampai 13 tahun tuh udah mulai taksir-taksiran. Terus SMP 14 sampai 16 ya, SMP sampai SMA awal mulai coba pacaran. Terus 17 sampai 19 nih udah mulai coba yang pacaran serius. Ini adalah tahapan perkembangan yang memang terjadi ya, si feeling-nya. Tapi mungkin ada orang tua, oh saya nggak bolehin anak saya pacaran. Oh ya itu boleh aja. Itu adalah bentuk aturannya, penerapannya. Tapi di dalam yang kita perlu sadari, di dalam deep inside si anak ini yang terjadi, gitu ya. Terlepas itu boleh apa enggaknya pacaran, terserah bagaimana keluarga dan si anak ini menyepakatinya, gitu. Oke, ini saya pasang foto Dilan, saya ingat banget saya ketemu sama orang tua, ada yang bilang, saya nggak bolehin anak saya nonton Dilan. Oh ya, udah, nggak apa-apa. Padahal saya habis seminar itu nonton Dilan. Oke. Nah, ini juga survei ya, terbaru. Ini saya skip aja ya Bapak Ibu ya. Ini cuma buat nakut-nakutin sih. Oke, jadi sekian persen ternyata udah pernah melakukan pranikah gitu ya. Nah, ini mungkin yang menarik ya. Ternyata sebagian besar ya belum mendapatkan pendidikan seks. Nah, ini yang mesti kita sadari bersama. Ya, ketika kita tahu bahwa pendidikan seks itu penting, tapi ternyata sebagian besar anak-anak dan remaja di Indonesia belum mendapatkan pendidikan seks. Ya, dan ini juga menarik. Ketika mereka awal-awal mau puber, mereka tuh sumber informasinya orang tua tuh 56%, banyak. Tapi begitu udah masuk, kenapa jadi temannya naik terus orang tuanya turun? Nah, ini buat evaluasi apa yang menghambat mereka untuk komunikasi sama orang tua. Gitu ya. Nah, mungkin evaluasi sama-sama. Nah, ini ada survei dari UNICEF yang menemukan bahwa di digital itu juga ramai anak-anak ini untuk ingin tahu tentang seks. Ya, ini ada kumpulan pertanyaan yang dikumpulkan oleh UNICEF tadi, yang ditanyakan oleh si anak-anak ini di websitenya UNICEF ya tentang seks. Jadi memang ada website untuk sex education. Anak-anak ini boleh nanya apa aja dan ini pertanyaannya. Oke. Ada yang nanya bisa hamil nggak kalau di kolam renang gitu ya. Terus ada yang nanya perlu izin nggak beli kondom gitu ya. Terus di sini nggak masuk ya. Saya pernah baca ada yang nanya bagaimana saya bisa menyenangkan si pasangan saya gitu secara seksual. Serem ya itu yang nanya remaja. Ngapain dia nanya-nanya begitu? Gitu. Oke. Baiklah. Nah ini singkat aja. Jadi pendidikan seksualitas itu yang diharapkan adalah yang komprehensif. Ya, jadi bukan cuma ngurus menjelaskan anak tentang hubungan seksual, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi juga membuat anak lebih menghargai dirinya sendiri, self love lah gitu ya. Nah, sekarang kapan pendidikan seksualitas itu dimulai? Jangan nunggu sampai anaknya dilamar orang dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau udah dilamar baru deh saya terangin secara gamblang gitu ya. Udah belajar sendiri anaknya.
gitu ya. Jadi sedini mungkin sebelum pubertas, ketika anak bertanya, kalau anak bertanya tuh manfaatkan itu, jadi itu luar biasa banget. Ketika bertemu waktu yang tepat, lagi nonton, terus tiba-tiba ada adegan mesra lewat, ada adegan percikan lewat, jangan dicepetin atau anaknya terus ditutup matanya, ya tapi manfaatkan itu untuk menerangkan, ya. Dan pendidikan seks itu bukan single lecture, artinya bukan single lecture, nggak bisa sekali aja, gitu. Harus berulang kali. Setiap tambah usia pasti ada hal baru yang ditemui anak. Gitu. Oke. Nah, siapa yang ngajarin? Dokter? Oke, apakah dokter? Neni? Saya punya klien yang nyoba masukin pulpen ke, jangan ya, nggak usah diceritain, ini serem, nggak jadi. Kalau untuk pelajaran nggak apa-apa sih. Ya, jadi memasukkan pulpen ke dalam alat kelaminnya lah ya, lubang di alat kelaminnya itu karena ngelihat sesuatu di handphone neninya, di handphone mbaknya. Itu dia mencoba. Oke. Jadi siapa yang mengajarkan, apakah guru gitu ya atau psikolog kayak saya sama Mbak Eva, udah bawa aja deh ke Mbak Eva atau ke Mbak Vera, udah beres. Gitu ya. Pelatihan singkat pendidikan seks gitu ya. Nggak bisa begitu, nggak segampang itu jadi orang tua. Jadi orang tua yang tetap yang harus ngajarin. Oke. Nah, apa yang diajarkan? Saya tanya deh sama Bapak Ibu yang hadir di sini. Umur berapa ngajarin anak nama bagian tubuh? Ini mata, ini hidung. Kalau anak masih kecil tuh kan, mana giginya, mana mata genitnya, mana mata genitnya. Nah, itu umur berapa tuh? Terus umur berapa juga ngajarin anak kalau pipis gimana cara membersihkannya gitu ya, cawinya seperti apa. Terus ngajarin anak kalau pakai baju itu yang rapi, sopan, itu sejak umur berapa? Nah, tadi 3 hal yang saya tanyakan ke Bapak Ibu sebenarnya sudah termasuk di pendidikan seks. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tanpa disadari sudah melakukannya gitu. Tinggal ditambah-tambahin dikit, dilengkapin dikit, udah itu jadi udah pendidikan seks. Jadi ngapain jengah, ngapain tabu, ngapain ragu-ragu. Kita ternyata sudah melakukannya gitu karena itu it's a part of sex education. Ya, mungkin ya tambahin tentang bagian tubuh pribadi. Bagian tubuh pribadi itu mulai dari mulut sampai lutut biasanya saya kalau ngajarin. Dan hanya boleh 3 orang yang pegang atau lihat. Kamu sendiri, orang tua terutama mama atau ibu, dan dokter. Dokter pun kamu harus ditemani. Gitu. Terus tentang pubertas juga diajarin. Pubertas diajarinnya bukan hanya sebatas, oh kalau kamu sudah mens, pasang pembalutnya seperti ini. Enggak. Tapi tentang tanggung jawab seksualnya juga harus diajarkan. Gitu ya. Jadi kalau kamu sudah mens itu artinya apa, sudah mimpi basah itu artinya apa, bisa jadi baby deh nanti. Nah itu mesti sampai situ penjelasannya, gitu ya. Dan tentu yang diajarkan yang poin terpenting adalah hargai diri kamu sendiri, gitu. Nah, kita molor dikit ya Mbak Eva ya, 5 menit deh. Iya, oke. Oke, ini skip aja. Oh, oke, ini saya sekilas aja, ini penting juga ya. Dalam pendidikan seks yang perlu diajarkan ke anak juga adalah tentang identitas gender, stability, gender stability itu maksudnya sekali kamu lahir perempuan atau laki-laki, forever kamu akan seperti itu. Kecuali kalau ada kelainan seksual seperti siapa Manansang kemarin ya, pemain voli itu. Terus ada gender konsistensi namanya. Kalau kamu laki-laki terus pakai baju perempuan, bukan berarti terus kamu berubah jadi perempuan. Gitu, kamu tetap laki-laki. Nggak hanya karena penampilannya berubah, terus gendernya juga berubah. Ya, kayak ini omongannya dalam mengikuti perkembangan zaman ya, Bapak Ibu ya. Ini kayaknya zaman dulu Bapak Ibu kita sebelum ada siapa? Luna. Iya ya, Lucinta Luna. Iya, Lucinta Luna. Itu kayaknya nggak ada nih topik-topik seperti ini ya. Oke, buatlah gambar segitiga sama kaki. Yuk, cepet yuk. Kalau ada kertas di sampingnya boleh, atau enggak dibayangin aja boleh. Kalau ada di gadgetnya boleh, terserah yuk. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya, udah jadi semua gambar segitiga sama kakinya. Coba kalau yang ada yang on cam, boleh ditunjukin gambarnya yang udah dibikin. Wah, semuanya off cam nih. Coba ada yang on cam sudah menggambar. Coba tunjukin 1 aja.
Oke. Adakah Ibu Bapak yang Nggak ada tadi nih. disuruhnya dibayangkan, jadi Oh iya, langsung otomatis dibayangin gitu. dikasih waktunya cuma 5 detik lagi. Iya. Oke, baiklah, lanjut ya. Mhm. Apakah Bapak Ibu menggambar seperti ini? Ini segitiga sama kaki. Atau ada yang menggambar ini. Ini juga segitiga sama kaki kan ya? Gitu. Oke. Nah, jadi satu pertanyaan bisa dua. Ya, satu instruksi bisa dua. Jadi memang kita mesti hati-hati nih menjaga menyadari hal itu bahwa persepsi kita bisa beda dengan apa yang dimaksudkan anak ketika anak bertanya. Nah, ya. Oke, ini ragam pertanyaan anak. Ini saya kumpulkan dari karena saya kasih topik sex education ini nggak hanya ke orang tua, nggak hanya ke umum seperti sekarang, tapi juga ke anak-anak. Tentu materinya berbeda ya, gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mereka utarakan ke saya gitu. Saya sendiri pun dulu pernah kejebak dengan dari mana aku berasal ini. Jadi saya buka sesi dengan anak-anak dengan tanya, kamu tahu nggak kamu asalnya dari mana? Terus mereka langsung jawab, aku dari Jakarta, Miss. Aku dari Depok. Oh ya, salah nanya gitu. Begitupun sebaliknya ya, ketika anak bertanya dari mana aku berasal, terus kita langsung panik. Aduh, harus mesti jelasin si ovarium, si ini gitu ya. Ternyata anaknya cuma mau tahu, iya tadi di sekolah teman-temanku cerita ada yang dari Jogja. Nah, aku tuh asalnya dari mana gitu. Jadi ini ragam pertanyaan anak yang agak-agak tricky ya gitu. Nah, bagaimana reaksi yang tepat ketika anak tanya? Tadi kan saya bilang ya, ketika anak bertanya, itu adalah kesempatan untuk berikan sex education. Tapi jangan ditanggapi dengan marah, atau terlalu serius, atau panik sendiri gitu ya. Anaknya jadinya nanti bingung juga, ini aku nanya apa sih, memangnya kok sampai reaksinya seperti itu. Oke, jadi reaksi yang kurang tepat, ini beberapa di antaranya ya, pura-pura nggak dengar, ada loh orang tua yang pura-pura budek ketika anaknya nanya gitu ya, atau bohong. Nah, bohong sangat tidak dianjurkan karena itu akan terbawa hingga anak dewasa ya. Jadi hati-hati. Nah, akibatnya kalau reaksinya kurang tepat apa? Anaknya bingung, malah cari jawabannya di tempat lain. Ya, sekarang ada Om Google sama Tante YouTube. Gampang kalau nggak dijawab sama orang tuanya, dia nyari ke situ. Jadi gimana reaksi yang tepat? Yang paling gitu adalah tanya balik. Kok kamu pengen tahu? Gitu ya. Atau menurut kamu apa? Ketika anak ditanya balik, dia mikirin jawabannya, kita atur nafas, menenangkan diri. Oke, this is it. Ini saatnya gitu ya. Tapi ketika anak ditanya balik dan dia memberikan jawabannya, kita jadi tahu kata-kata apa yang bisa kita pakai untuk menjelaskan. Terus kita jadi tahu pengetahuan anak ternyata sudah sampai di sini gitu ya. Terus sekarang juga banyak buku, ada website-website di internet yang bisa dipakai untuk membantu. Oke. Nah, ini terakhir ya, ini tadi saya bilang kan payungnya luas sekali, sedemikian seks itu termasuk ini ya, melindungi anak dari kekerasan seksual. Oke, selesai. Ini alamat email saya dan Instagram saya tadi seperti janji di awal. Jadi kalau mau cari Mbak Vera, DM dulu apa email dulu gitu Mbak, apa gimana? Boleh, dua-duanya boleh. Oke. Gitu. Kalau mau tahu tempat praktek sih ada di Instagram di highlights, tinggal lihat di situ aja. Oh gitu, oke. Di IG-nya ya, baik. Ya. Oke, saya stop share ya. Iya, Oke, baik. saya kembalikan ke Mbak Eva. Terima kasih banyak Mbak Vera. Ini saya tadi senyum-senyum sendiri gitu ya dengar materi Mbak Vera sambil nunggu slide berikutnya apa nih. Karena saya ya itu tadi saya punya anak remaja, saya punya anak mau masuk puber juga gitu. Jadi yang diceritain Mbak Vera tadi saya ketawa-ketawa sendiri aja. Iya juga ya. Oke Mbak Vera, terima kasih banyak untuk paparannya, menarik sekali. Kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya Mbak Vera ya. Saya persilahkan Ibu dan Bapak, saya biasanya persilahkan yang mau bertanya langsung dulu, monggo silahkan, ada yang open mic. Pak Gentur, mangga Pak Gentur. Mangga Pak Gentur, silahkan. Halo Pak. Mangga Pak Gentur, silahkan. Kedengaran Pak?
Kedengeran, Ya, kedengeran Pak. Kedengeran. Intinya begini, bahwa pendidikan seksual sejak dini itu di negara kita dikaitkan sama budaya ya, sama budaya. Jadi saya secara pribadi juga pernah diminta, tapi saya tidak menguasai sehingga saya tolak. Hanya saja yang ingin saya tanyakan sebetulnya tadi belum dibahas ya. Jadi sejak kapan dan lembaga pendidikan yang mana saja? Nah, yang saya ingin tanyakan begini, saya kebetulan aktif di masjid. Apakah masjid juga bisa menjadi sarana? Karena masjid kan strict ya, Mbak Eva ya, Mbak Vera. Strict, kaku dengan masjid yang mana dulu, Pak? Masjid yang untuk ini, apa itu, madrasah anak-anak itu loh. Ya, oke. Saya sih ingin pencerahan dari Mbak Vera atau Mbak Vera nih. Masukannya buat kami apa? Ya, masukannya buat kami ya, sebagai pendidik di masjid, ya jujur aja psikolog di masjid, untuk tentang hal seksual ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi ada 2 pertanyaan tadi ya dari Pak Gentur, sejak usia kapan bisa dimulai? Betul. Kemudian yang kedua untuk sex education ini apakah bisa juga masuk ke menjadi materi di masjid mungkin ya? Baik. Makasih Pak Gentur untuk pertanyaannya. Monggo Mbak Vera, menarik nih pertanyaannya. Langsung dijawab dulu ya. Langsung dijawab aja ya. Oke. Tadi yang kalau sejak kapan, tadi saya mau kasih lihat slide-nya aja. Sedini mungkin sebelum pubertas, Pak Gentur. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan nunggu sampai anaknya dilamar orang dulu, kelamaan. Oke, sorry. Ini kok kesini lagi sebentar ya. Artinya mungkin lebih ke angka usia gitu ya Pak Gentur bertanyanya, begitu? Halo Pak? Maksudnya bertanya ke angka usia? Angka usia. Oh, oke. Apakah dibatasi oleh itu? Enggak. Sedini mungkin. Tadi kan saya tanya sama yang di sini tadi kan saya tanya sejak usia berapa Bapak Ibu mengajarkan ini namanya mata, ini namanya kuping, itu sudah masuk ke pendidikan seks. Gitu. Karena yang diajarkan kan nama-nama anggota tubuh termasuk nama alat kelaminnya. Gitu ya. Nama alat kelaminnya tuh apa? Gitu ya. Nah, saya mau setelah sore ini Bapak Ibu di sini kasih namanya vagina dan penis ya. Ayo ngaku, ada yang ngasih nama lain nggak? di seminar-seminar yang sebelumnya, nah ini yang diajarkan udah jelas ya Pak Gentur ya, saya stop share dulu ya. Di seminar-seminar sebelumnya tuh saya menemukan ada yang ngajarin anak yang ngasih nama, anak perempuan ya. Anak perempuan itu disebut vaginanya tuh dompet. Gitu. Jadi saya sih terus kalau kebayang nggak anaknya mikir apa ketika misalnya dengar ada orang, aduh dompet saya ketinggalan gitu ya. Jadi rancu gitu. Jadi ajarkan dengan nama yang benar. Jadi kalau ditanya kapan, sedini mungkin karena ketika kita mengajarkan nama anggota tubuh itu sebenarnya sudah bagian dari pendidikan seks. Termasuk ketika misalnya anak pipis, oke, dibersihin dulu ya. Nah itu juga pendidikan seks sudah mulai. Nah, itu sudah dilakukan. Coba evaluasi sendiri-sendiri. Saya sudah melakukannya sejak anak usia berapa, gitu. Kadang saya ngelihat ada bayi gitu ya, pahanya kebuka gitu, ibunya, malu tutup ya, gitu. Padahal bayinya belum ngerti juga, tapi itu sudah mulai. Itu bagian dari pendidikan seks. Terus tadi pertanyaan berikutnya, masjid bisa nggak? Bisa banget masuk. Karena gini, ini pendidikan seks yang saya berikan buat anak-anak biasanya tuh kita kasihnya di kelas 4 SD, kelas 4 atau kelas 5 SD. Kenapa? Karena berbarengan dengan materi pelajaran agama, Pak Gentur. Jadi di pelajaran agamanya udah mulai masuk bahas tentang mimpi basah, gitu ya. Terus di pelajaran IPA-nya, ini mungkin di sini ada guru-guru, kalau saya salah mungkin tolong dikoreksi ya. Tapi yang saya temui seperti itu. Pelajaran IPA-nya mereka belajar tentang reproduksi. Jadi kita integrated tuh, jadi integrasi. Jadi dari agamanya dapat, dari sainsnya dapat, mereka belajar tentang organ reproduksi, terus dari pendidikan seksnya juga ada. Nah, di masjid itu sangat bisa dilakukan gitu. Dari ngobrol tentang mimpi basah, kalau habis mimpi basah kan di agama Islam diajarin ya kamu harus mandi besar gitu ya. Gitu. Nah, itu dari situ mulai tinggal disambungin aja. Kalau kamu sudah mimpi basah, itu artinya kamu sudah punya sperma.
Kalau yang perempuan, kalau sudah menstruasi artinya kamu sudah punya sel telur. Jadi kalian harus hati-hati dalam bergaul gitu. Karena kalau sudah punya kedua itu bisa punya bayi. Bahkan lebih enak mungkin ya kalau dari sisi agama mungkin ya, Mbak ya. Jadi open aja, terbuka aja ya. Open aja, Pak. Betul. Kalau gini, jangan underestimate anak, jangan kita menganggap anak-anak belum tahu. Mereka udah tahu. Pinter anak-anak Mereka udah sekarang ya. tahu gitu. Karena si unsur seksualitas ini bisa masuk dari mana aja sekarang. Dari YouTube. Belum lagi kalau nonton YouTube-nya pakai email orang tuanya. Orang tuanya yang umur 40-30. Sehingga ketika nonton YouTube, iklan yang pop up itu muncul menyesuaikan dengan si akun email yang usianya 40 tahun. Nah, di situ. Nggak usah gitu deh. Saya waktu itu lagi cari latihan soal untuk kelas 5 SD misalnya gitu. Itu muncul loh iklan Biro Jodoh. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi jangan ragu-ragu Pak Guntur, ayo langsung tembak aja. Sama misalnya gini, kalau saya sama anak-anak saya juga saya suka lakukan ini. Jadi misalnya ada satu kasus yang viral yang berkaitan dengan seksualitas. Misalnya kayak yang terakhir tuh yang saya ngobrol sama anak-anak saya tuh kasusnya si R yang di London. Gitu ya, itu kan viral banget. Jadi saya sih asumsikan pasti mereka udah dengar dari sosial media gitu. Langsung tembak aja. Kalian dengar nggak sih tentang kasus ini? Udah terus langsung diskusi. Gitu, Pak. Oke, alhamdulillah. Betul Pak Guntur nih aktivis ya, aktif banget. Enggak, sama aja. Oke. Atur nuhun. Ya, makasih, ya, sama-sama. Semoga terjawab Pak Guntur. Baik. Saya mau kita ke ada yang tadi dua orang dulu ya, yang raise hand tadi ada Ibu Ai ya, Ibu Ai kalau nggak salah. Ya betul Ibu Ai. Monggo Pak Ibu Ai. Iya. Iya, silahkan Ibu-ibu dari mana ini? Saya kebetulan lihat acara ini dari Instagramnya Mbak Vera. Saya followernya. Oh, halo. Makasih. Bu Ai. Dari daerah mana Ibu? Saya dari Purworejo. Oh. Alhamdulillah dari Purworejo. Pantesan namanya kok kayaknya familiar gitu. Oh. Kayak pernah baca. Oke. Monggo pertanyaannya apa nih, Salam Bu? kenal untuk Mbak Vera dan Eva. Senang sekali bisa salam bergabung dan bisa diberi kesempatan untuk bertanya. Gitu. Saya mau bertanya, ini sebetulnya pertanyaan udah lama banget. Anak saya tuh dulu waktu SD kan kalau di IPA kan udah mulai reproduksi itu ketika sel kelamin jantan bertemu sel kelamin betina. Saat di SD kelas 5 belum bertanya apa-apa. Tapi ketika sudah SMP, itu mulai bertanya, Bunda, gimana caranya sel kelamin jantan ketemu sama sel kelamin betina? Nah, itu saya belum dapat jawabannya sampai sekarang itu. Apakah harus terus kita jelaskan proses biologisnya atau bagaimana gitu? Karena selama ini kan pelajarannya kayak di misalnya reproduksi serangga atau tumbuhan gitu bisa mengcover gitu. Bahkan dulu sempat kasus yang tadi yang di R itu sudah kami bahas. Seterbuka itu tuh sudah selama ini baik-baik saja. Tapi ketika bertanya, Bunda gimana caranya sel kelamin jantan laki-laki sama sel kelamin betina di perempuan bisa ketemu terus jadi dede bayi. Nah itu mohon pencerahannya gimana tuh mensikapinya. Saya terus terang buntu itu. Baik, ini banyak banget pertanyaan yang seperti Bu Ai ini. Jadi jangan menganggap pusing sendiri, Bu. Banyak orang tua yang memang pusing dengan pertanyaan itu. Terima kasih banyak, Bu Ai. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik. Ini menarik nih pertanyaannya, Mbak Vera. Jadi gongnya sih pasti ada pertanyaan ini gitu ya. Betul. Anaknya perempuan ya, Mbak? Perempuan Mbak Vera. Oke, bener. Ini kayaknya mesti dibikin riset karena pengalaman saya nih Mbak Eva. Yang nanya sampai segitu itu pasti anak perempuan yang sudah puber. Dari pengalaman saya keliling ke sekolah gitu ya, ke sekolah-sekolah, saya selalu ini pasti nggak muncul nggak di anak. Jadi kalau saya kasih sex education untuk anak-anak di sekolah, kita pisahkan ya, anak laki-laki sendiri, anak perempuan sendiri. Di anak laki-laki nggak jarang tuh muncul pertanyaan gimana ketemunya si sperma sama si sel telur. Tapi di perempuan itu pasti muncul pertanyaan itu. Entah kenapa, nanti mesti diteliti lebih lanjut. Makanya tadi saya tanya, Bu Ai anaknya perempuan. Ternyata benar perempuan. Tapi anak saya laki-laki pun menanyakan itu, Mbak. Dari usia 9 tahun bahkan. Oke, mari kita dengarkan.
Nah, apa ya? Balik lagi ke tadi, ketika anak bertanya, terus kita bingung atau belum siap, tanyalah balik, Bu Ai. Menurut kamu gimana? Gitu. Saya pernah nyoba waktu itu di kelas yang laki-laki ya, gitu. Terus ada yang bertanya, mungkin anaknya Mbak Eva atau jangan bertanya gimana bertemunya. Terus saya tanya balik gitu ya, menurut kamu gimana? Gitu. Saya pengen tes, pengen tahu mereka gimana nih analisanya gitu ya. Terus ada satu anak yang bilang, kayaknya kayak gini ya Bu, iya kayak apa? Pakai pipa, pipanya disambung, oke deh. Terus saya, udah, saya dengernya ngilu gitu ya, serem gitu. Jadi kalau kita tidak jawab, ya kita tolak, mereka akan mengembangkan imajinasi sesuai pemahaman mereka sendiri dan itu salah. Ada yang anak perempuan, beberapa tuh anak perempuan yang bilang pegangan tangan tuh spermanya bisa masuk sehingga dia takut pegangan tangan sama ayahnya, gitu. Nah, jadi Bu Ai, langkah pertama adalah tanya balik dulu, menurut kamu bagaimana? Jangan-jangan anaknya udah tahu loh, cuma ngetes ibunya aja. Nah, iya. Gitu. Iya, betul. Tapi kalau misalnya memang anaknya butuh penjelasan, memang jawaban kita memang harus sampai mentok ke sana. Biasanya sih saya, nah gini, tadi kan ada di slide saya tanya balik gitu ya, mulai dari jawaban yang umum dulu, terus mengerucut ke yang khusus gitu ya. Jadi ketika anak bertanya, kita juga jangan langsung, waduh saya harus jawab sampai situ, enggak. Dipirit jawabannya, istilahnya tuh dipirit, dikasih sedikit-sedikit dulu gitu ya. Jadi kalau anak bertanya seperti itu tadi pertanyaannya Bu Ai, biasanya saya mulai jawabnya gini dulu. Oke, kamu pernah nggak lihat papa mama atau ayah ibu kamu sayang-sayangan? Gitu. Ada yang bilang jawab pernah gitu ya, misalnya pegangan tangan, cipika-cipiki, suap-suapan, gandengan dan sebagainya. Ada juga yang bilang nggak pernah, berantem mulu gitu ya. Ada juga yang bilang gitu. Anak-anak kan jujur gitu. Nah, terus oke, itu adalah rasa sayang yang mereka ungkapkan sebagai suami istri. Saya selalu gunakan suami istri supaya nilai moralnya juga masuk ya. Yang memang nggak apa-apa dilihat orang lain. Tapi suami istri ini juga punya loh cara khusus untuk mengungkapkan rasa sayang mereka, yang mereka juga nggak mau dilihat orang lain. Jadi privacy, biasanya di dalam kamar. Nah, disitulah terjadi hubungan suami istri. Gitu. Nah, kita bisa sampai situ dulu, Bu Ai. Kita bilang, nanti kalau kamu sudah menikah, kamu akan lebih paham. Stop dulu di situ. Lihat muka anaknya. Apakah ininya terlihat lurus keningnya gitu ya. Kalau dia lega, oke, terus langsung Bu Ai deh, ya kita bikin kue yuk langsung. Tapi kalau dia masih masih mengernyit gitu ya, masih belum puas gitu ya, dia pasti tanya lagi gitu. Iya, terus apa tuh yang terjadi gitu ya? Ya di hubungan suami istri itu kita bisa jelaskan lagi. Lewat hubungan suami istri itulah si sel telur dan sperma bertemu gitu. Boleh berhenti lagi di situ. Ya, tapi kalau anaknya terus cecer, ya memang jawabannya harus sampai mentok, Bu Ai. Jangan sampai dia tanya ke tadi Om Google sama Tante YouTube. Kita bisa bilang, iya, yang terjadi adalah alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin perempuan. Disitulah spermanya masuk. Akan lebih mudah kalau misalnya anaknya sudah pernah lihat, tadi kan Bu Ai bilang reproduksi hewan, hewan juga udah belajar ya, serangga dan sebagainya. Kalau misalnya anaknya sudah pernah lihat serangga kawin atau kayak katak gitu ya, kita bisa bilang kurang lebih seperti itu, tapi untuk manusia jauh lebih indah dan jauh lebih sakral. Karena kamu harus menikah dulu, harus jatuh cinta dulu, harus benar-benar mencintai orang itu. Jadi kita masukin terus selipan nilai-nilainya gitu ya. Gitu. Oke, nanti malam bisa ya jawab Bu Ai. Usia berapa tadi Bu? Anaknya Bu SMP ya? SMP. Iya, usia 14 tahunan. Nah, kalau udah 14 tahun udah paham itu. Iya. Jadi ngetes ibunya aja kayaknya. Ngetes kayak ya. Untungnya yang dites ibunya bukan yang lain. Semoga bisa menjawab anaknya ya Bu ya.
Ya, terima kasih sekali Mbak Vera dan Oke, Sama-sama. baik. Terima Terima kasih, Bu kasih. Ai. Oke, baik. Kita masuk ke kolom chat ya, Mbak Vera ya. Ya, oke. Dari Ibu Citra, katanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus nih, Mbak Vera, katanya gimana nih metode apa yang digunakan untuk menjelaskan isu-isu pubertas atau sex education ini? Terima kasih. Nah, ini untuk Oke. anak-anak berkebutuhan khusus, ini ABK juga kan beragam ya, Mbak ya. Cuman mungkin pemilihan kalimatnya mungkin ke arah situ ya, Mbak. Ya, untuk anak ABK tentu tadi ya. Jadi gini, kontennya, kapannya itu sama, gitu ya, sama. Cuma yang membedakan adalah caranya, cara penyajiannya seperti apa, dan mungkin pengulangannya jadinya lebih sering. Gitu. Tentu kalau misalnya untuk anak ABK yang verbalnya kurang bagus, berarti kita mesti lebih banyak pakai gambar gitu ya, pakai sign, pakai rambu-rambu gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, pengalaman saya juga anak ABK juga perlu sangat dibantu dalam mengendalikan ya, mengontrol impuls-impulsnya gitu. Saya pernah ketemu sama satu anak ABK yang memang dalam sehari itu dia harus 5 kali paling nggak ke kamar mandi untuk masturbasi gitu. Nah, itu diarahkan, kita agak sulit untuk menghilangkan itu ya, karena itu dorongan impuls dari dalamnya yang dia sulit untuk tahan. Jadi diarahkan oleh orang tuanya dan sekolahnya bahwa kalau kamu mau mulai merasakan dorongan itu, kamu bisa ke kamar mandi, lakukan di sana, terus diajarin cara bersihinnya juga gitu, sambil terus yang lain juga dibantu ya, dia jadi olahraga lebih sering seperti itu. Jadi kalau untuk ABK kurang lebih sama untuk kontennya dan mulainya sejak kapan, cuma itu tadi ya, caranya, effortnya, dan tentu saja kesabarannya lebih gitu. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Citra ya. Oke, ya betul Mbak. Lebih mudah menggunakan gambar ya Mbak ya. Ya. Gambar pun mungkin dipilih gambarnya bukan gambar yang vulgar tentunya ya Mbak. Iya, betul. Gambarnya masih gambar yang bisa diterima oleh anak-anak. Oke, terima kasih. Semoga menjawab Bu Citra. Ini saya nggak paham dari Ibu Lucia bagaimana menjelaskan ke anak. Mudah-mudahan sih sudah terjawab dari paparannya Mbak Vera tadi ya. Ya. Kemudian ada dari Ibu Lucia. Anaknya laki-laki usia 8 tahun, mencari di Google gambar tentang nenen atau payudara dan telanjang. Bagaimana menjelaskan tentang perkembangan tubuh dan seks anak laki-laki yang sesuai umurnya. Nah, ini ya tadi sebetulnya udah sedikit-sedikit juga tadi sudah banyak juga dijelaskan sama Mbak Vera. Apa mau dijelaskan lagi Mbak Vera? Sedikit aja sih. Ini anak-anak usia seperti ini yang biasanya kalau di sekolah tuh mereka bergerombol, masuk library. Saya pernah lihat ya soalnya. Pernah library, masuk perpustakaan, terus mojok gitu ya. Mereka nemu satu buku, terus langsung mojok, terus buka-buka, langsung ketawa-ketawa, cekak sendiri. Ternyata yang dilihat ya itu tadi anatomi tubuh. Padahal gambarnya biasa ya, tubuh manusia biasa aja, tapi ketawa sambil nunjuk-nunjuk bagian tertentu. Jadi memang usianya memang usia sedang ingin tahu ya, dan mulai tertarik dengan menggunakan kata-kata istilah berbau seksualitas, terus bagian tubuh dari teman-temannya itu juga dibahas gitu. Nah, jadi kalau misalnya ketahuan gitu ya, dia nyari ini udah diajak diskusi aja. Kok Mama lihat kamu googling ini, tapi santai ya, nggak usah dengan marah. Kalau kita kelihatan marah, anaknya langsung tutup pagar, nanti nggak mau gitu ya, tertutup. Gitu. Kamu pengen tahu apa sih gitu tentang payudara gitu. Terus ya udah bahas aja anatomi tubuh perempuan dan laki-laki itu seperti apa. Betul. Jadi ditanya dulu ya Mbak tadi ya, kamu yang ingin tahunya apa gitu, kenapa ingin tahu? Oke. Betul. Baik, Bu Lucia, mudah-mudahan terjawab Bu. Oke, kemudian ada dari Ibu Indah, anaknya usia 7 tahun, saya nggak tahu ini laki apa perempuan. Kemarin bertanya fungsi testis untuk apa? Saya jawab untuk produksi sperma dan bertanya lebih jauh sperma itu apa, untuk apa? Tapi belum saya jawab. Sampai manakah kita harus menjelaskan untuk anak seumur 7 tahun? Nah, ini kelihatannya Bu Indah agak kaget-kaget juga nih. Belum berani menjelaskan. Gimana katanya menjelaskannya nih Mbak untuk anak usia 7? Ini anak memang lebih cepat ya sekarang memang. Saya kebayang nih pasti Bu Indah kaget-kaget gitu ya. Tidak siap. Sperma apa? Nah, makanya pentingnya untuk tanya balik
tanya balik kesempatannya adalah untuk kita menenangkan diri juga. Karena anak cuma tanya sperma itu apa, untuk apa. Sebenarnya sesimpel jawabannya adalah itu untuk membuat keturunan, itu untuk reproduksi, itu untuk ya membuahi telur gitu ya, sesimpel itu. Gitu. Nah, belum dijawab. Nah, ini berarti PR-nya jawab. Tapi kalau pertanyaan sampai manakah kita harus melakukan untuk anak umur 7 tahun, setiap anak, nah ini, kita nggak bisa batasin, untuk anak umur 7 tahun sampai sini aja jelasinnya Bunda, gitu ya. Oh, untuk umur 12 tahun bisa maju. Enggak, setiap anak kebutuhannya beda-beda. Karena yang dia tanyakan itu sangat tergantung pada apa yang dia temui dalam kehidupannya seharian. Nah, anak-anak kan beda-beda tuh ya, dia dengar apa, lihat apa, nonton apa. Tiap anak beda. Pertanyaan ini juga bisa keluar dari anak umur 3 tahun yang dengar kata sperma itu apa sih Bunda gitu. Jadi tanya balik Bu Indah, terus coba mulai dengan jawabnya dengan yang ilmiah aja dulu. Gitu. Saya pernah ketemu seorang ibu yang menurut saya dia dapat pertanyaan yang cukup sulit oleh anaknya ya. Jadi anaknya menemukan kondom di rumah. Dibawalah kondom itu ke hadapan ibunya, terus dia tanya, "Mama, ini apa?" Dengan entengnya ibunya cuma jawab, "Itu punya papa." Oh, udah. Anaknya balikin, selesai. Di satu sisi itu bukan bohong, karena itu memang punya papahnya. Ya kan? Tapi begitu anak tahu, oh ini punya papanya, berarti aku nggak boleh pegang, dia taruh, selesai, terus dia cari mainan lain. Jadi kadang-kadang yang bikin kita stop, bikin kita merasa belum siap adalah ketakutan kita sendiri gitu. Gitu ya Bu Indah. Iya, jadi kadang kita berimajinasi, aduh, atas pengetahuan kita gitu ya Mbak, udah stres duluan. Oke Bu Indah, mudah-mudahan terjawab Bu Indah. Oke, kemudian dari maaf ini dari Jabar Ibu Susi Susanti. Apakah pada remaja laki-laki ada yang tidak mengalami mimpi basah? Nah, ini agak sering juga ditanyakan. Untuk anak laki-laki apakah harus selalu mimpi basah atau jangan-jangan ada juga nih Mbak yang nggak mimpi basah? Oke, setahu saya sih memang mimpi basah ya, mengalami mimpi basah gitu ya. Cuma waktunya mungkin beda-beda gitu. Terus juga tergantung anaknya ngeh apa enggak gitu. Nah itu betul. Anaknya ngeh apa enggak gitu. Jangan-jangan nggak ngeh gitu, dia sudah mimpi basah tapi nggak ngeh, masih mikirnya itu ngompol biasa gitu ya Mbak. Iya betul. Apalagi kalau memang suka sesekali ngompol gitu kan, jadi dia susah membedakan gitu. Betul. Jadi secara teori idealnya sih mimpi basah ini muncul ya. Iya, karena mimpi basah itu cara tubuh si anak untuk ngasih tahu bahwa kamu sudah punya sperma gitu. Jadi mekanismenya gitu. Oke, ini ada tanya satu lagi. Umur 12 tahun mau memasuki puber, sudah baca-baca buku tentang pubertas. Di keluarga kami memang sangat terbuka tentang pendidikan seks. Jadi biasanya kami jawab dengan jujur dan apa adanya. Kemarin anak saya bertanya, proses terbentuknya anak, bagaimana proses sperma bertemu dengan ovum. Saya belum menjelaskan secara detail bagaimana harus menjelaskan. Ini sebetulnya sama tadi ya. Tadi udah terjawab ya. Sudah terjawab ya Bu Indah ya. Oh iya nih katanya sama pertanyaan dengan Bu Ai. Oke, dari Ibu Sekar. Pas SMP kelas 1 baru tahu jawabannya dan dari jawaban ulangan teman. Dari jawaban, Masya Allah. Dari jawaban teman katanya. Artinya nih agak terlambat nih ya ngasih taunya ya. Ini contekan yang membawa berkah ya. Nyontek teman-teman. Oh, betul. Jadi tahu. Oke, dari Ibu Dita. Waktu SMP, ibu saya kasih buku dengan gambar dan penjelasan mengenai hubungan seksual. Sekarang anak saya sudah SMP, buku yang seperti dulu saya punya sudah ada di tangan saya. Oh, dengan versi yang lebih lucu dibandingkan yang saya punya dulu, tapi belum saya kasih karena suami masih melarang memberikan itu. Baiknya diberikan saja apa enggak ya? Wah, ini ibunya dilema nih, Mbak. Anak saya perempuan 14 tahun katanya. Terima kasih. Oke. Kenapa ayahnya belum mengizinkan ya? Nah, itu yang kekhawatirannya apa, di mana? Kalau menurut saya sih bagus sekali kalau ada buku. Sekarang kan juga banyak ya buku-buku yang tentang pubertas ya, karena tentang hubungan seksual itu juga biasanya dibahas di buku yang membahas tentang pubertas tadi. Gitu. Jadi
kalau menurut saya sih bagus ya, karena gini, jadi orang tua baca dulu bukunya, terus anak baca bukunya, terus kita diskusi bareng. Betul. Gitu. Sudah banyak juga ya Mbak di buku di toko-toko buku besar tuh kan Ya. untuk pendidikan, buku-buku tentang pendidikan seks itu sudah banyak, dan gambarnya betul tadi Ya. friendly sekali untuk anak-anak. Iya, iya. Saya dulu untuk anak-anak saya pakai buku serinya Y yang judulnya Pubertas. Iya. Yang edisi pertama ya, bukan yang edisi revisi. Iya, ya itu juga bagus. Banyak sih, banyak. Jadi ibu dan bapak juga jangan khawatir kalau mau menjelaskan pakai gambar, pakai narasi itu udah banyak sekali. Tapi betul tadi kata Mbak Vera, ibu bapaknya dulu yang jawab supaya paham. Oke. Terima kasih. Sekarang dari Ibu Sofa. Sofa ya, betul. Anaknya laki-laki usia kelas 6 SD, pernah chat teman perempuan dan memberikan foto penisnya sendiri ke teman perempuan. Dia juga pernah melakukan pelecehan terhadap adik kelas laki-laki dengan memainkan penisnya. Itu gimana ya, Mbak? Tindakan apa yang harus saya lakukan? Oke, anaknya laki-laki usia kelas 6 SD, Mbak. Jadi kita pasti asumsinya adalah anak ini nggak tahu ya apa yang dia lakukan itu salah atau nggak tepat. Jadi saran saya sih Bu Sofa kan sebagai guru ya, mungkin anak ini diajakin ngobrol dulu, ajarkan dia tentang bagian tubuh pribadi, itu tadi dari mana sampai mana dan siapa saja yang boleh lihat dan boleh sentuh. Jadi jelas sekali kalau dia kirim foto tuh nggak boleh, atau dia nunjukin penisnya ke anak laki-laki, ke adik kelasnya laki-laki juga itu tidak boleh. Dan satu hal lagi, kita kan punya apa kemarin? Kok saya lupa ya singkatannya, undang-undang yang mengatur kekerasan seksual. Oh iya, itu juga sudah TPKS ya. Iya. Ya. Sudah muncul. Nah, itu juga perlu disounding, apalagi anaknya sudah kelas 6 SD nih, pasti udah masuk puber kan ya, jadi udah mau menjelang remaja, jadi dia juga mesti tahu bahwa ada konsekuensi hukumnya nih, gitu. Kalau kamu menyebarkan foto nih, ada konsekuensinya, kamu bisa ada ancaman penjaranya, ada ininya gitu. Jadi perlu seperti itu yang tindakan pertama yang Bu Sofa bisa lakukan ya, jadi ajak anak ini diskusi tentang apa yang dia lakukan. Terus tentu saja setelah itu ya diskusi sama orang tuanya ya. Gitu. Tujuannya untuk apa? Anak ini pasti nggak mungkin dapat insight tiba-tiba ya untuk melakukan ini. Pasti dia melihat sesuatu atau mengalami sesuatu gitu yang mungkin orang tuanya bisa bantu untuk lebih mengawasi, lebih mendampingi anaknya di rumah gitu ya. Sepertinya ini orang tua mungkin ya Mbak ya. Oh murid ya, guru ya. Guru, jadi ya. Bisa menyarankan orang tuanya untuk tadi yang kata Mbak Vera, atau supaya lebih terbuka bisa juga mungkin membawa anaknya ke tenaga profesional, psikolog misalnya Bu Sofa untuk digali lebih dalam. Gitu ya. Oke. Iya, ada dari baik mudah-mudahan terjawab nih Bu Sofa. Ada dari Ibu Retno nih Mbak. Apakah boleh bertanya pada anak yang baru puber, apakah dia sudah mimpi basah atau belum? Nah, ini bertanya nih. Kalau kasusnya si anak tertutup, bagaimana cara bertanyanya yang baik katanya Mbak? Nah. Boleh banget. Kita ibunya, Bu Retno, boleh nanya apa aja Mbak kalau ibu ya. Gitu. Kalau saya juga kadang suka tembak gitu. Udah mimpi basah belum sih? Mama gitu. Jadi tanya aja ya gitu ya. Mungkin dibawa santai aja gitu ya. Misalnya anak mama kan sekarang anak bunda kan sekarang udah umur 12. Biasanya kalau umur 12 tuh udah puber, udah mimpi basah, udah belum gitu. Gitu. Atau kita bisa bawa cerita dari luar, misalnya tadi mama ketemu sama temennya mama, dia cerita anaknya udah mimpi basah tuh ternyata gitu ya, kamu udah belum gitu. Jadi nggak langsung dipojokin gitu. Kalau saya dulu pernah sama anak yang kedua itu, saya lagi liatin mukanya terus kayak ada bulu-bulu halus gitu ya, mulai tumbuh kumis gitu ya, misalnya udah kumisan gitu, udah balik dong. Belum mama, aku belum mimpi basah. Nah, dia jawab sendiri kayak gitu.
Justru malah jadi kewajiban orang tua untuk bertanya justru ya, Mbak Vera ya. Iya. Dan di sekolah juga ketika anak-anak bicara membahas mimpi basah di pelajaran agama atau IPA gitu ya, gitu. Dan saya juga ketika memberikan pendidikan seks, kita selalu bilang kalau kamu mimpi basah harus kasih tahu orang tua kamu gitu. Karena orang tua kamu tahu tuh apa yang mesti dilakukan setelah itu. Terus orang tua kamu juga biar tahu, oh anaknya udah gede gitu. Betul, terutama di agama Islam mungkin ya, karena ada tata cara etika setelah anak puber itu kita perlu mengajarkan ke anak kita apa yang perlu mereka lakukan tentang mandi besar, mandi junub itu kan perlu dijelaskan. Makanya tadi saya menekankan justru ini jadi kewajiban orang tua untuk bertanya kepada anak-anaknya ya Mbak Vera ya. Iya. Gak usah malu-malu. Oke. Antara malu dan takut sepertinya. Takut nanti ditanya terus nanti ditanya balik aku jawab apa gitu kayaknya. Ayo semangat Bu. Siapa tadi? Ibu Retno. Mudah-mudahan nih udah mengumpulkan energi, mudah-mudahan bisa ya. Oke, baik. Silahkan Ibu dan Bapak, kalau di kolom chat sepertinya saya sudah habis ya pertanyaannya. Monggo, kalau Mbak Vera masih ada waktu kah? Kalau ada yang mau bertanya langsung, open mic? Boleh. Ya, Dua pertanyaan bisa. Iya, masih ada pertanyaan. Boleh Ibu dan Bapak kalau masih mau bertanya open mic juga monggo silahkan. Ya, baik. Kalau Mbak Vera tadi cerita ada bolpen yang dimasukkan ke alat kelamin perempuan. Kalau saya justru pernah dapat klien anak TK. Halo Mbak Eva ini ya. Freeze kayaknya. Freeze ya. Oke. Baik, Freeze? sambil halo. Masih freeze? Udah. Oke. Udah kembali. Iya. Jadi kalau saya pernah dapat klien, yaitu karena memang tidak pernah diedukasi anaknya. Anaknya usia 5 tahun main dengan temannya, hanger baju Mbak masuk ke vagina. Jadi itu mengapa tema ini sangat penting ya, untuk diketahui oleh masyarakat, karena ya tadi hal-hal yang mungkin dianggap orang tua, aduh itu mah nanti aja deh, nggak penting deh. Jadi harus tahu efeknya apa gitu nanti ke depannya. Oke. Baik Ibu dan Bapak, masih ada yang mau bertanya? Oke. Ini jangan-jangan langsung pada pingsan ya, enggak kan ya? Ini langsung pada bikin strategi Mbak, strategi untuk malam nih nanti aku mau jelasin apa ya sama anak-anaknya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak banyak mendapatkan pencerahan setelah ini dan mengumpulkan energi kan sebetulnya kan. Oke, baik. Sepertinya sih sudah tidak ada pertanyaan ya Mbak Vera ya. Oke, baik. Mungkin sedikit closing statement pesan untuk orang tua, terutama ya orang dewasa yang mendampingi anak-anak nih Mbak. Gimana nih yang sedikit aja kalimat singkat aja. Untuk pendidikan seks untuk anak ini apa nih yang perlu menjadi anchor, jadi jangkar di kepala para orang dewasa nih Mbak. Oke. Anak-anak kan butuh perlindungan ya, perlindungan itu digantungkan tentu saja kepada orang-orang dewasa di sekitar mereka, termasuk kita orang tuanya, gurunya, tantenya, omnya gitu ya, atau ustadz, guru di masjid tadi ya, itu semua adalah orang-orang di sekitar anak yang memang tugasnya salah satunya adalah memberikan perlindungan. Nah, tapi perlindungan ini kan 24 jam seumur hidup mungkin ya, sepanjang anak ini ada, nggak mungkin kita selalu ada di sampingnya anak kayak CCTV gitu-gitu kemana-mana. Nah, pendidikan seks ini bisa jadi tools yang bisa kita memberdayakan si anak-anak ini untuk melindungi dirinya sendiri pada saat kita nggak ada di sampingnya. Gitu. Jadi sepenting itu pendidikan seks, ayo jangan ragu-ragu lagi, jangan takut lagi, langsung nyebur aja, langsung tembak aja anaknya, ngobrol tentang pendidikan seks ini. Anak butuh kok ngobrol tentang hal ini dengan orang tuanya. Gitu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Vera. Tapi ini ada chat terakhir masuk ke saya. Minta dimunculkan lagi tadi untuk kalau mau ke Mbak Vera apa IG-nya ya? IG-nya ya? Oh oke. Sebentar yang terakhir ya. Iya. Bentar. Sebentar
slide-nya. Ya, sebetulnya nanti bisa dilihat juga Ibu dan Bapak kalau nggak sempat hadir di seminar atensi, rekaman atensi itu Ibu dan Bapak bisa lihat terus-menerus di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Jadi kalau yang nggak sempat hadir di hari H-nya, bisa mengakses semua rekaman seminar atensi di YouTube Atensi Anak Remaja. Nah ini Ibu silahkan, monggo. Keren lah, atensi lah, ada YouTube-nya. Aduh, kan gampang tinggal klik-klik aja Mbak. Iya, monggo kalau mau mencari Mbak Vera mungkin DM dulu atau tadi ada apanya ya? Ada email. Ya betul. Jadi silahkan bisa langsung ke medsos di layar ini. Baik, Mbak Vera. Aduh, hatur nuhun, terima kasih banyak, ilmunya sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat juga Ibu dan Bapak yang sore ini nih hujan sekarang di Cibubur. Sama, di sini juga udah mulai. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi hatur nuhun, terima kasih banyak untuk Mbak Vera sebagai narasumber, juga Ibu dan Bapak semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa untuk hadir kembali di seminar atensi. Masih ada nanti kalau nggak salah, nanti dicek deh di Instagram, kalau nggak salah sih di tanggal 18 apa ya? Nah, saya lupa jadi jadwalnya. Harus lihat IG memang. Di Instagram Atensi Anak Remaja. Jadi monggo silahkan update terus jadwal seminar atensi di Instagram Atensi Anak Remaja. Mangga Mbak Vera, terima kasih banyak. Dengan demikian saya tutup seminar atensi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua banyak ya Bapak Ibu. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Izin saya tutup.